Dalam serial adaptasi Amerika ini, tak jarang juga memunculkan adegan atau konsep yang sangat konyol, sehingga membuat penonton bertanya-tanya. Memang, kita pernah mengulas logika konyol Super Sentai yang sejatinya adalah versi asli dari Power Rangers. Namun di sini, kita hanya akan mengulas beberapa hal aneh yang terjadi di season adaptasi ini saja. Jadi, kita tidak akan memasukkan logika konyol Super Sentai yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan buat teman-teman yang belum pernah menonton, mungkin bisa menyaksikan video tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang telah kita bicarakan selama ini. Dan kalau begitu, langsung saja kita ulas 5 logika konyol Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Dapat bernafas di planet manapun. Dalam beberapa season, khususnya Power Rangers in Space dan Lost Galaxy, di mana 2 season ini menyuguhkan nuansa perjalanan ke beberapa planet, kita bisa melihat bahwa para Rangers manusia bumi nampaknya masih bisa bernafas di planet-planet tersebut walaupun tanpa menggunakan helmet mereka. Hal itu menjadi sangat konyol karena hampir tanpa penjelasan. Karena sepertinya mereka dengan leluasa dapat menghirup udara manapun tanpa perlu khawatir akan oksigen. Satu teori menarik dari para fans adalah bahwa para Rangers dapat bernafas di udara planet manapun karena terlindungi oleh kekuatan dari Morphin Grid. Namun itu juga masih diperdebatkan karena masih berupa teori tanpa dasar. Seperti pada episode Power Rangers Wild Force yang berjudul Forever Red, di mana 10 Ranger merah bertemu dan berusaha menggagalkan rencana jahat General Venjix di bulan. Ya, di bulan. Dan bisa dilihat semua Rangers dapat dengan bebasnya bernafas, bahkan bertarung di sana meskipun tanpa kostum Ranger sekalipun. Lucunya lagi, pada movie spesial Power Rangers Samurai Clash of the Red Rangers, Scott Truman, sang RPM Red Rangers, datang dari dimensi lain dan mengaku khawatir tidak mampu bernafas jika harus membuka helmet Rangernya. Padahal masih sama-sama di bumi. Karena itulah, dalam film tersebut, sang aktor Ika Darville hanya bermain sebagai voice actor dan tidak muncul secara fisik lantaran alasan kontrak di balik layar. Namun apapun alasannya, manusia yang dapat bernafas di angkasa lepas maupun di planet lain adalah hal yang konyol. Pertarungan yang nyaris tanpa darah. Tidak seperti di Super Sentai, dalam versi Jepang tersebut, penonton masih bisa melihat beberapa adegan yang menampilkan luka-luka para Rangers ketika selesai bertarung. Hal semacam itu dimunculkan untuk memberi kesan manusiawi pada tiap tokoh pahlawan kita tersebut. Akan sangat berbeda dengan yang ada di Power Rangers. Di sini, hampir kita tidak akan menemukan setitik darah pun yang tercecer pada tubuh para Rangers, meskipun dalam keadaan kalah sekalipun. Mereka hanya akan berakting seperti merintih kesakitan atau kadang menampilkan efek memar saja. Hal itu karena perbedaan budaya antara Jepang dan Amerika Serikat, di mana Power Rangers memang selalu menentukan standar penayangan yang aman tanpa memberi efek sadis berlebih. Tentu saja, itu merupakan kiat agar anak-anak lebih nyaman menonton, tanpa khawatir akan adanya efek darah yang bercucuran. Hal tersebut senada dengan apa yang terjadi pada tokusatsu secara umum, di mana selalu memberi percikan api demi mengurangi efek sadis dan juga memberi kesan epik kepada para penonton anak-anak. Namun sepertinya, Power Rangers lebih berusaha memperhalus semua itu dengan meniadakan efek luka meskipun hanya luka kecil semata. Callisplosion. Ini mungkin terdengar sama saja dengan ledakan pada background yang pernah kita sebutkan di video logika konyol Super Sentai. Namun yang terjadi di sini mungkin yang paling konyol dari yang pernah ada sebelumnya. Pada era Disney, memang selalu menampilkan background yang meledak diiringi dengan lompatan dari Rangers maupun musuh mereka. Adegan tersebut secara simpel memperlihatkan mereka yang terkena efek ledakan. Lalu adegan itu akan diulang lagi dengan gambar yang di zoom menjadi lebih dekat serta gerakan yang dibuat lebih lambat dari sebelumnya. Hal semacam itu terjadi di semua season Power Rangers era Disney, terutama di bawah naungan produser Bruce Kelly. Maka dari itu, para fans menamainya dengan sebutan Callisplosion karena adegan ledakan yang dimaksud terkesan repetitif karena terjadi secara terus-menerus walaupun serangan yang dilontarkan nyaris tidak pernah tepat sasaran pada semua Rangers. Akan tetapi, bagaimanapun era ini jadi yang paling digemari oleh banyak fans Power Rangers. Walaupun Callisplosion membuat para penonton heran dan sedikit bosan, namun selebihnya semua masih berjalan dengan normal dan jarang menuai kritikan pedas. Bicara sambil bertarung. Ya, mungkin hal semacam ini tidak hanya terjadi di Power Rangers, namun juga di tokusatsu pada umumnya. Akan tetapi seperti yang kita saksikan, bahwa season Amerika ini adalah yang paling sering melakukan lebih daripada siapapun. Dalam beberapa season seperti era Disney dan Neo Saban, bahkan Hasbro yang baru mulai sekalipun, adegan di mana para Rangers bertarung, baik menendang, memukul, melompat, dan lain sebagainya, selalu diiringi dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh para Rangers. Memang, kita semua juga paham bahwa suara tersebut diambil secara terpisah di studio untuk mengisi bagian-bagian yang dianggap kosong dari footage pertarungan para Rangers. Namun perhatikanlah, Ranger yang bertarung sambil berbicara ini terkesan nyaris tidak menarik nafas sama sekali, meskipun dengan gerakan yang terlihat melelahkan.
Itu karena voice acting yang dimaksud kurang memberikan dramatikal sehingga kurang sesuai dengan gerakan yang ditampilkan. Maka dari itu, penonton sering merasa terganggu dengan adegan di mana mereka bertarung sambil ngobrol satu sama lain. Zordon adalah mentor yang seenaknya. Dan yang terakhir adalah tentang sang mentor utama mereka di season era awal. Siapa lagi kalau bukan Zordon? Zordon sendiri merupakan mentor berwujud kepala melayang dalam sebuah tabung di Command Center yang muncul di season Mighty Morphin hingga kematiannya di In Space. Di sisi lain, Zordon seperti memiliki kuasa yang benar-benar absolut dalam berbagai hal, seperti yang terjadi pada masa kemunculannya tersebut. Ia dengan bebasnya mampu mengganti atau mengupgrade kekuatan para Rangers, memberikan Zord serta persenjataan yang baru sesuai keinginannya, dan juga mengganti warna para Rangers serta mengangkat Tommy sebagai leader hanya karena ia menghendakinya. Hal tersebut terjadi setiap saat, bahkan nyaris tanpa alasan yang masuk akal. Bahkan, ia punya basis persenjataan yang tersebar di alam semesta, seperti yang terjadi di Power Rangers in Space. Namun hal tersebut tidak pernah ia bicarakan sebelumnya, sekalipun pada anggota Rangersnya sendiri. Berbeda dengan mentor lain yang memberikan kekuatan dasar, lalu kekuatan baru akan diberikan karena alasan yang masuk akal, atau para Rangers sendiri yang akan mencari atau menemukan kekuatan lain tersebut. Tetapi Zordon tetaplah berlaku seenaknya. Hal unik lainnya, di season anniversary ke-20, Power Rangers Megaforce dan Super Megaforce, mentor yang dimunculkan kali ini adalah Gosei, yang dikisahkan adalah murid dari Zordon, dan hanya bangkit ketika bumi dalam keadaan bahaya besar. Logikanya, selama 20 tahun terakhir selalu terjadi ancaman yang luar biasa di bumi. Dan kenapa Gosei baru muncul setelah itu semua terjadi? Jangan tanya kami. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.